Audio Jungle. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, maka sama juga makan api neraka. Sekarang menurut Anda berdalih, saya tidak makan, semoga satu. Saya nyuri. Berarti kalau ini sepeda motornya anak yatim nggak apa-apa kan nggak dimakan. Itu syarat itu. Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung gajah merusak, gajah merugikan. Sehingga kata yaqulu na'mal yatama adalah ibaratun an aqallil ifsad. Makan itu kan sebanyak-banyaknya kan satu piring dua piring itu saja haram. Apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanah. Sehingga kata yaquluna diganti kata yusiduna yang merusak. Jadi itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu, nah kadang mafhum itu awlawi itu lafaz yang disebut dengan mafhumnya itu maknanya ekstrim mafhumnya. Misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu dus atau kuf. Kamu nggak bisa bilang gitu. Yang diharamkan itu mengatakan dus. Kalau bisa kayaknya enggak. Tidak bisa seperti itu. Kalau kata dus kecewa. Ya, ufin itu dalam bahasa Arab kata jasa merasa tidak nyaman dengan orang tua itu orang Arab bilang ufin atau akus pokoknya tidak enak. Kalau itu saja tidak boleh maka bilang kakek aneh dan jodoh itu tidak boleh. Nah kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya misalnya orang tua itu tidak boleh karena menyakitkan, membiarkan orang tua sampai utang-utang monggo sampai pinjam-pinjam itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misal itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga ulama mengatakan semua bentuk yang menerangkan orang tua maka hukumnya haram. Itu semuanya dimafhum, difahami dari kata falat taqullah. Begitu seterusnya. Dan itu oleh ulama dibahkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya baca beberapa teks aslinya. Fa'ika na'awla yusamma fa'wal khitab kadila lagi falakatullah ma'ufin ala tahdididur ili anahu asyadu wa inka namusawiyan semuyalah ma'khitab eman nahu kadila lagi aladina yang kuruna amwala yadamadunan ala tahdidid ikhram. Kalau haram makan anak yatim secara zalim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram. Li anahu musawin lil akli fil itlaq, karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah hal bila lagu dari kaki asiyatun awal dari yatun majaziyatun aw hakikiyatun. Lalu lafaz bisa dimaknani sejauh itu di dalamnya lafziyah apa hukmiyah apa kiasiyah. Misalnya gini, ini mungkin mudah dibagi ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya cadangan dalam bahasa pesantren itu 3 misalnya. Saya punya. Ya saya misalnya punya pembantu ya atau dalam bahasa santri itu cadangan itu ada 3. Saya Kakak Umar. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Kakak silakan sini. Umar itu dengar, tapi yang dipanggil dan saya yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya panggil Bakar itu karena spontan saya ingat itu Bakar, sehingga manggil Bakar. Tapi hakikat Bakar adalah pengganti kata cadel. Jika kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah. Karena butuh saya ada orang yang melayani. Sehingga lafaz yang disebut pun tidak jaminan adalah ini. Ini memang ada terima, tapi mau tidak mau kita harus belajar. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya tetap itu mutlak. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'adz, karena kebetulan Mu'adz yang di depannya misalnya, yang Mu'adz ini juga Fakul berkuli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kita
Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'ad, meskipun yang disebut Nabi. Nah, ketika kita baca wiridan itu, karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad, menganalogikan diri dengan Mu'ad, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir, Nabi itu ingin mendidik semua umat. Dukun yang di depan Mu'ad, maka Nabi menyebut Mu'ad, tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk Mu'ad. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang dipahami meskipun itu tidak dilafalkan, tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih. Ada yang lagi, inja akum fasikum binabain fatabayyan. Fadhkurullaha inda mas'alil haram. Di sini ada kata lagi fajidum tamanina jadah. Jadi begitu juga menyangkut adat. Adat itu bilangan. Ketika Al-Quran menyebut satu bilangan, itu apakah mubalah itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu? Misalnya begini. Sampai kalau mantel sama seseorang, kalau dalam bahasa Jawa itu, meskipun kamu minta maaf, saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Ternyata orang itu tidak bersekali, ya sudah nanti saya minta maaf 1001 kali, tak susui 1. Itu kamu mantel, kan? Mesti kamu mantel, karena kamu menyebut 1000 kali itu saking mantelnya bahwa saya maafkan kamu itu mokal, meskipun Anda minta maaf 1000 kali. Tapi orang ini tetap ya sudah saya tambah 1001. Itu tidak bisa seperti itu karena ada bilangan disebut Quran dalam konteks balaghah. Itu hanya mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia. Kalau kamu mantel sama istri atau mantel sama teman atau mantel sama tetangga, boleh nanti bungkuk nanti sujud, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gitu ya, saya akan soal kamu sambil melatang sambil berangkat. Itu tetap saja. Jadi ini namanya mafhum. Mafhum itu kalimat yang tidak disebut tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini dong. Kalau kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu. Betapa bencinya orang itu pada itu aja. Maknanya betapa bencinya. Di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimu wa la yanzuru ilaihi. Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yanzuru ilaihi, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Makna tidak dilihat adalah tidak diperdulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama Allah itu sampai diistilahkan Allah tidak berkenan. Jadi gak usah dimafhum gini. Oh beneran Allah itu tuh aku masih ada konangan wahai kasus. Jadi memang itu galau. Jadi ilmu yang harus dianalisis secara baik. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual-belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama. Ya selalu yang tidak dari waimanin samaran walillah. Itu orang-orang ini akan dihukum. Kata Allah hukumannya adalah layu kami Allah tidak berkenan mendikan, juga tidak berkenan melihat. Monggo Pak, ini beliau mau minta dari dokteran. Saya teruskan. Jadi para audien, para diri yang saya hormati. Makanya kita sekarang kan punya jaga kembali Quran dan Sunnah, tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu. Yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah SAW. Di antara bahasa Arab itu ada mubalah itu mengekstrimkan satu peristiwa. Dan pilihannya kadang pakai bahasa. Saya beri contoh tadi yang Mas Jawa bilang, bahwa ini saya itu tetap rata sepuluh. Kamu tidak bisa ngarang buku. Kalau saya tidak cukup, kalau 1001 pasti. Memangnya ini KPU kalau 50 plus 1 menang tidak bisa seperti itu. Yang maknanya hanya ma'asyad darbudur, betapa bencinya orang itu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual-belikan agama.
enak Allah kalau nggak lihat kita enak, tidak bisa seperti itu. Saking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan. Itu kan seperti kamu benci orang, oh nak aku muntah-muntah, masa muntah-muntah betul. Saking nggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga seperti itu. Ya, tapi terus waktu ifafil ihtijab bihadihil mafahim ala aqwalin kathirah wal asofil jumlah annaha kullaha hujjatun bisyurutin minha alla yakuna al-mazkur kharaja lidhalik. Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya, asal lafaz yang disebut yang eksplisit tadi disebut bukan karena boleh itu gampang ngomong, boleh itu umum. Misalnya kita beri contoh yang ekstrim. Dong nak mau melarang sini hormati. Misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen, kalau ada tamu miskin hormati. Lalu ternyata tamunya orang kaya, terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin, kalau yang kaya tidak. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin dihormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas, bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan, bukan berarti yang kaya tidak perlu. Dan itu banyak di Quran, di hadis, lafaz yang sebetulnya disebut itu prioritas, tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka ini menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh. Saya beri contoh yang ada di Quran. Kalian tuh haram menikahi anak tiri itu anaknya istri yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi gini ya, misalnya sapi porsi hukum fikih yang disarankan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musyawarah itu bisa. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya, kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja coba yang Al-Quran berfirman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul akhi. Itu dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7. Tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4. Karena orang Arab itu kan hitungnya ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan hitungnya bulik ya 1. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang bulik. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak ammah, ya saudaranya bapak itu ammah. Kalau saudaranya ibu kola, maka dihitung juga wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan. Kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2, yaitu haram menikahi bulik dan haram menikahi keponakan. Jelas. Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu khusus sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara rodok, dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri bapak rodok. Itu karena. Terus ketiga karena musyawarah. Jadi dengerin supaya jadi ahli hukum, jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramat itu kan. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta itu. Kalau orang sudah nikah malah namanya muslim, itu salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiya orang lain. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa pakainya ajnabiya orang lain, kan? Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi sudah ada bahasa gaul gitu ya ikut saja ya. Tapi tidak usah ikut. Karena itu masalah, itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot
ajnabi orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabi orang lain. Jika sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Artinya boleh dinikah. Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya bapak saya, kamu dari situ. Kalau ajaran bapak saya, nah bujuk ke anak sekarang itu bilang, orang mantan anak tapi sama mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor satu, baru istri. Tidak tahu kalau tradisi sampai istri itu baru anak. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri tidak mesti. Kalau istri sampai cantik sampai mati itu. Ya sudah selesai. Mesti nikah orang lain. Gak tahu nanti kalau disuruh itu siapa ada. Mesti apapun deh sih. Kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih. Saya teruskan. Terus haram ketiga itu karena musohar disebut wa ummahatul mulatiatun akum wa sawatun terus wa ummahatul nisaikum apa? Wa ummahatul nisaikum ibu dari istri kamu apa kalau masih bilang mertua ya? Nah mertua dengan mantu hubungannya juga sama lagi mertua sama mantu hubungannya juga ya sama lagi misalnya kamu nikah istri berarti ibunya istri sebagai apa? Mertua itu menjadi mertua itu bimujar rodil abdi sekedar akad kamu bilang mobil itu nikah kalau masih menjadi itu langsung jadi mertua ya langsung jadi tapi kalau hubungan ibu dengan anak misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik sudah perawan terus setelah kamu nikah dengan janda ini akad itu belum menjadi anak tiri menjadi anak tiri betul setelah kamu hubungan suami istri dengan ibu sama tadi ya jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu hubungan suami istri sama ibu sebab itu agak rumit memang disebut kenapa demikian karena ya memang aturannya gitu makanya disebut waruba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati kafaltum bi fa'ilam takunu kafaltum bina fala junaha. Jadi kalau hubungan akad ya hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampai salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan. Ya, ini jelas, makanya disebut seperti ini. Tapi di situ ada catatan waroba ibukumul lati fi hujurikum anak tiri yang serumah. Yaitu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikah istri di Jogja punya anak tiri di Jakarta berarti halal karena ada itu sesat dan sesat. Karena ada aturannya fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak itu anak tiri itu serumah tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum tapi normatif. Itu kan seperti gini. Coba bukti kamu hormat tamu. Kalau ada tamu itu suguhi teh. Kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum.
Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini: haram menikahi anak tiri yang serumah. Baroga ibu kumulati fi hujurikum. Maksudnya kalau tidak serumah boleh kacau. Ibunya kamu empat, anaknya kamu empat, hanya karena beda. Itu sesat dan menyesat. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Maka ada zaman manfaat salah Quran bila ini validata bahwa apakah ada orang menafsirkan Quran dengan semua maunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket. Jadi sampai sama saya itu potensi masuk neraka saya, karena saya punya tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji pakai kitab supaya syaratnya mutasil sampai Rasulullah SAW. Gak boleh mengajarkan Quran terjun menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak? Gak boleh agama menurut saya, agama yang menurut Allah dan Rasul. Gak boleh. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing. Ya saya teruskan. Jadi di antara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafaz adalah kita tidak pernah tahu lafaz itu disebut itu karena mewakili kelompoknya. Seperti tadi, saya punya tamu terus manggil sekenanya, wahai bakar sini. Kira-kira yang datang umat tetap saya senang. Ujungnya ada orang yang hormat, yang datang Ali ya saya senang, yang datang Zaid ya senang, yang datang siapa saja senang. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Utomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya nggak Utomo, terus nggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam itu bodoh tersirat dengan dalil bisa ada dipakai. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya, nyebut Utomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat itu maka gak jadi betul-betul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun, karena ada yang menolong. Nah, lafaz di Quran ya seperti itu. Kadang lafaz itu pengganti sejenis, atau pengganti. Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita, Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min aqitin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma, tapi maknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing. Jika kalau orang Jawa ya pakai jam. Meskipun di hadis disebutkan sama seperti Nabi berikan diri, tasod dahu walau bisiki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma? Dagingnya apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit ayasiro. Saking sedikitnya disilakan secuil, tapi bukan berarti cumilan betul. Nah kalau ingin persis satu tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dagingnya apa daging sedekah? Nah sama misalnya Rasulullah meninggal, semoga Allah memberi berkah orang yang menikah 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting musabnya pas kamu. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua. Itu kira-kira itu dianggap apa? Terus seperti dalil dengan gitu. Nah nurutin teks hadis itu ya memang musab kepala. Tapi semua sepakat maknanya musab itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya kasih uang atau kasih sesuatu yang manfaat untuk rakyat ini. Karena musafir kalau waktu-waktu juga para dulu sama itu. Nah itu ya termasuk di ulumul Quran diberikan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Makanya kompetitornya ada banyak. Ya jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini. Makanya sampai ditulis kitab seperti ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Itu. Ini kita ngaji baru beberapa pertemuan aja sama sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing.
barokahnya pusing itu tidak gegabah tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama ada kaidah begini. Fasudur awsa'u minal kutub wal ma'ani awsa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat, dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu ushul fikih itu tak beri bocorannya begini, kalau saya akan mendefinisikan kata-kata itu, gak umumnya orang kampus, kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu ushul fikih begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati, dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat pagi misalnya atau zakat itu, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata yang wajib zakat itu makanan. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan apa? Yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan apa? Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga, karena tidak makanan. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan menzakatkan apa? Padi. Itu maknanya itu makun bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk isu Qurtubi mewajibkan zakat melon, mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, kalau tamu kayak kalau ada tamu, tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafatkan mangga. Apa harus mangga? Tidak harus sama tak boleh. Milih mana? Ya saya punya anak yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Saya bilang ke anak saya, tetangga itu kepala tetangga kasih mangga. Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga sudah ini tetangga. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah kayak ikan, gak tombol. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, jom nak ono tonggo, utawa jom kalau ada tetangga kasih mangga. Sebetulnya kalimat itu bisa diganti. Jom yang penting romo. Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Makanya dikatakan kata-kata lafaz adalah mau diazbiizaiha Allah. Jadi yang dikatakan lafaz adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafazkan atau yang diucapkan hanya beberapa. Orang soleh itu bergelora di hatinya, ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosial. Terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya ya ngomong, cuma nalo tonggo kayak mangga, nalo tonggo kayak duit, nalo tonggo kayak beras. Bareng gue kelaparan, gak dikepok. Ini kan nggak tetangga. Oh ya searah bareng. Mestinya kan soal tamu itu baru ini kan nggak tetangga, nggak masuk definisi. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafaz itu disebut teks, maksudnya kalau dalam bahasa kampus? Apakah teks disebut itu untuk catatan hukum? Apa untuk tadi mafhum tadi apa ibaratun enggak ibaratun ekspresi dari itu? Ya, seperti ini misalnya kamu marah sama istri kamu, dosa dengan HP itu. Terus istri kamu malah ngambil ATM. Oh HP orang malah boleh. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mantelnya itu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai alfa kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya, bos kamu. Yang kamu larang kan HP, nggak sama pakai alfa. Wah ya kacau.
sebuah teks atau lafaz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali contohkan yang awam. Ada seorang tidak ada itu cuma nabu itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyadu. Ketika saat nyadu kemarin, kenapa kamu masih nyadu istri kamu? Kan Pak Kiai larangannya apa? Kenapa tangan ini pakai tangan? Kan beda. Ya itu kan keliru sekali karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti, maka mulut dari ya haram, nyadu ya haram, meneratakan juga. Tapi lisan kan gak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafalkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani awsa'u minal ibadah. Makna itu lebih luas ketimbang tidak. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk Mesir Belanda. Terus pasukannya yang angkat kok. Kalau di mana kita sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya ada penting kan? Kenapa? Perintahnya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan di kasus nggak kira-kira ada pengalaman. Tapi lafaz itu nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata, usir berjajah. Padahal maknanya apa? Dia kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir berjajah. Karena penjajah itu menimpa kamu jatuh. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menimpa, usir. Itu kan kasus. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah mali yang bil-arabiyah. Dia punya kemampuan bersusastraan Arab. Karena gak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan dalam betulah. Yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi ruhil amin ala tanzika litakuna minal munzirin semua bilisanin arabiyyin. Quran itu pakai lisanul. Jika kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan, ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, dia berkata Allah mata taqdama min dzalika wa mata akhar. Itu bukan berarti Nabi pernah bersandar, karena Nabi itu masuk itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi, itu ekspresi. Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya sudah, kamu tidak usah khawatir sama saya. Kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Sambil mahabbahnya sampai andaikan salah itu maaf. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati. Sama seperti begini, ini kata Qadiyah itu pengarang kita Kasyifah. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya atau tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan. Enggak perlu Zaid tersinggung. Memangnya saya celaka kalau sampai doa selamat. Kalau menurut mafhum didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat, didoain pintar sebelumnya tidak pintar, didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Ya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban dan itu orang mendoakan bukti senang, ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direktur tersinggung. Yang sukses saya bukan kamu saja direktur. Seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti senang. Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya Allah, ketika memfoto ketika dialog dengan Nabi memulainya dengan afallahu anka, Allah telah memaafkan. Itu bukan berarti sebelumnya Nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demi. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki. Ma'ani dari mufrad makna, sesuatu yang
Dan itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redam. Jadi misalnya pagi-pagi nanti itu nang minggu, nang sarapan. Ya sudah, itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita, bahwa bangun tidur itu ya begitu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan orang tua ya semua. Jangan monoton terus harus sarapan, ini perintah orang tua. Ada seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang mengajarkan secara tekstualistik atau secara harfiah itu dalam ulumul Quran bahaya sekali, karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya ini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai. Ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu ya, gajinya Pak, ibaratnya seperti itu, bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal. Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sudah, duitnya sak gunung, itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya, karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat, itu kaya sekali, punya harta 1 gunung. Kalau tadi ini abad-abatan dunia aku sak gunung, kita bisa langit. Ya semuanya ingin menunjukkan bahwa kaya-kaya yang tidak terhitung. Itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya tambahan ahli usul fikih. Apa yang dikatakan teks? Ma'u bi'izaiha Allah. Yang dikatakan teks adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, teks ini hanya mewakili sebagian. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah, ada ular itu, misalnya ibu atau bapak, mesti manggil kan? Kak ini, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, enggak ke situ. Kenapa kamu ke situ ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu manggil nggak sama adik seperti ini kira-kira? Kok kalau semua di sini. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, saya berpikir gitu, kakak dalam bahaya minta pertolongan, dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya senang, pamannya ya senang, adiknya ya senang. Meskipun kalimatnya bilang mas atau kak. Jelas ini. Itu dibabkan dan dibabkan di mafhum dan mantul. Ya, dibabkan di mafhum dan mantul. Saya teruskan lagi. Di anahu innama khassa bidzikri li ghalabati hudurihi fi dzikri. Jadi ini jelas. Mungkin ada bacaan kita bahasa Arab bisa baca teksnya. Di anahu innama khassa bidzikri li ghalabati hudurihi fi dzikri. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular meskipun menyebut seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang kak tolong. Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kan. Tapi ada yang datang pamannya ya senang, adiknya senang atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat. Nah, yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan? Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini sekuriti atau cadal. Terus ketika tak panggil Zaid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cadal, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mau makan. Nikah masa akan nikah ganti-ganti kan sama-sama cadal, tidak bisa. Lama-lama sampai majukan sama-sama manusia
manusia ya, dan bisa kalau kata seperti itu. Makanya lafaz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum, apa sebagai tadi yang sedang ya, jadi jelas ya, jadi itu ada aturan-aturan. Li'annahu innama khassa bi dzikri wa la bi dzikri. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Kalau lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini, kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok. Ya, kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, "Cung, saya ambilkan teh." Itu apakah maknanya itu teh? Apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh. Kebetulan itu teh itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh yang dikatakan. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh. Ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman. Apa memang harus? Jadi itu memang seperti itu. Sehingga di hadis banyak dawuh Nabi itu diganti. Tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya beda. Misalnya Nabi mengajari ini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, maksudnya pakai bed. Karena Nabi dawuhnya panah. Ya tak kalau ngomong. Jadi seperti ya kan seperti itu. Karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi, implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda. Dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai ya tentu itu tidak relevan. Nah kalau gitu berarti ini di Quran itu jelas ada kalimat ini. Walsul lawal bigo lawal hamil walikat kabura bersina. Kamu saat beri nikmat ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat misalnya kita tahu ala duri semata dulu ni'mat rabbikum kita tahu itu alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bidon, supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Terus kamu karena tekstualistik, kalau naik Innova gak baca doa itu, naik pesawat ini kan ada kuda. Kira-kira dibilang saraf enggak ya? Kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda ini Innova. Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik dia tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ketika kaidahnya apa? Falahani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampai belum pernah bilang dari belum ulama, makanya ini dimulai sekarang. Untuk saya jadi ulama saya pakai kaidah falahani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sama sudah pintar itu pintar betul, bukan pintar atau pintar betul, karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tofa secara berken. Saat itu tentu naik pun. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi. Jangan terus bilang dulu Nabi naik unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Dia tahu polisi Arab mana. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sampai dalam tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya. Lama-lama nanti
nggak boleh tuh sekarang. Dulu Nabi itu langsung tanah ini sudah keramat, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus ya repot. Ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang itu tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu, wahai umatku, kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendara atau cari alat yang menjadikan kamu. Nah itu tentu tidak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridullah bihumul yusra wala yuridu bihumul usra. Walaupun tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang istri kamu, dia saat cinta kamu karena kamu cantik, itu bukti senang saja. Aku jadi cerdas. Berarti malah saya keras senang. Wah, dia repot. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. Dia saat senang kamu karena kamu cantik. Maksudnya kalau tidak cantik, kalau tidak ada cantik tidak. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal, harus ngomong itu. Jadi makanya Pak Mas juga ketika apa? Fasudur ausaunan itu bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Yang dada kita lebih luas ketimbang yang kita. Terus wal ma'ani ausaunan makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga tidak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja nggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya satu lagi yang pokok falmaani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.